Dilansir dari berita internasional, setelah dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengambil sejumlah keputusan yang mengejutkan dan dianggap kontroversial. TikTok dilarang operasi di Amerika Serikat kecuali dijual kepada perusahaan non-Cina. Amerika Serikat resmi melarang akses TikTok dan menghapus aplikasi tersebut dari Google dan Apple Store di sana, serta memblokir aksesnya melalui web. Langkah ini diambil berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi keamanan data nasional dari potensi ancaman aplikasi asing. Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act adalah undang-undang yang ditandatangani oleh Joe Biden dan efektif berlaku mulai 19 Januari 2025. Undang-undang tersebut melarang TikTok beroperasi di sana, kecuali dijual ke perusahaan Amerika Serikat. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi jutaan pengguna TikTok di Amerika Serikat. Mereka kini mencari alternatif platform lain. Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda penerapan larangan tersebut selama 75 hari dan memberikan waktu bagi perusahaan induk TikTok untuk menjual saham operasionalnya di Amerika Serikat kepada pemilik yang non-Cina. Meskipun diberikan waktu kelonggaran, hingga saat ini TikTok tetap tidak tersedia di Google dan Apple Play Store di sana. Perusahaan teknologi seperti Google dan Apple enggan mengizinkan unduhan baru karena risiko hukum yang bakal dihadapi. Perusahaan yang terus mendukung operasional TikTok di Amerika Serikat tidak mau ambil resiko terkena sanksi denda yang besar. Pemberian gerasi kepada 1.500 terdakwa kerusuhan. Salah satu tindakan pertama Trump adalah memberikan gerasi atau pengampunan kepada 1.500 orang yang terlibat dalam kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021. Ini sangat mengejutkan bagi sebagian besar publik, karena kerusuhan 6 Januari dianggap sebagai serangan serius terhadap demokrasi Amerika. Dengan memberikan gerasi atau pengampunan, Trump menunjukkan dukungan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Hal ini dianggap bertentangan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan di Amerika Serikat. Para pakar dan sejumlah tokoh politik berpandangan gerasi massal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Amerika Serikat. Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan WHO. Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Penarikan dari Perjanjian Paris dapat menghambat upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Mengingat peran signifikan Amerika Serikat dalam emisi gas rumah kaca. Dan keputusan untuk keluar dari WHO dapat mempengaruhi respons global terhadap pandemi dan isu kesehatan lainnya, serta mengisolasi Amerika Serikat dari kerjasama internasional di bidang kesehatan. Upaya penghapusan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghapus hak kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di Amerika Serikat dari para imigran ilegal. Langkah ini menentang amandemen ke-14 konstitusi di Amerika Serikat yang menjamin kewarganegaraan bagi siapapun yang lahir di tanah Amerika. Upaya ini dianggap sebagai serangan terhadap prinsip dasar kewarganegaraan Amerika. Keputusan ini kemungkinan besar akan menghadapi tantangan hukum di pengadilan, mengingat perlindungan konstitusional yang ada. Kebijakan ini meningkatkan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan komunitas para imigran. Menghentikan semua bantuan kepada luar negeri. Trump menandatangani perintah eksekutif yang membekukan semua bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari sambil menunggu hasil peninjauan. Gedung Putih mengumumkan keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya menilai kembali strategi bantuan luar negeri untuk memastikan keselarasan dengan tujuan Amerika di kancah internasional. Juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa alokasi bantuan luar negeri untuk saat ini banyak yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Male and female. Mencabut istilah gender, harus pilih jenis kelamin. Mengeluarkan perintah eksekutif yang mengharuskan lembaga federal mencabut penggunaan sebutan gender dan identitas gender.
Sebagai gantinya, menggunakan istilah biner atau jenis kelamin, termasuk dalam menerbitkan paspor. Langkah-langkah ini tentunya akan ditentang kelompok LGBT karena dianggap tidak sesuai dengan janjinya saat pemilu. Mengganti nama teluk dan gunung. Donald Trump telah menandatangani perintah untuk mengganti nama Teluk Meksiko seluas 617.000 persegi dan sebuah gunung di Alaska yang bernama Denali setinggi 20.000 kaki. Teluk Meksiko akan berganti nama menjadi Teluk Amerika. Dan Gunung Denali yang terkenal tertinggi di Amerika Utara akan kembali menjadi Gunung McKinley, di mana gunung itu sebelumnya telah diubah oleh Presiden Barack Obama pada 2015 lalu. Namun kemungkinan besar perintah tersebut tidak akan memengaruhi nama yang sudah digunakan secara internasional. Mencabut puluhan kebijakan presiden sebelumnya, Joe Biden. Trump membatalkan 78 tindakan eksekutif yang diberlakukan oleh pendahulunya, yaitu Presiden Joe Biden. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden Trump pada awal masa jabatannya di tahun 2025 mencerminkan pendekatan yang lebih nasionalis dan unilateral, dengan fokus pada kepentingan dalam negeri Amerika Serikat. Namun langkah-langkah ini juga memicu kontroversi dan perdebatan baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, mengingat dampaknya yang luas terhadap isu-isu global dan nilai-nilai demokrasi. Apakah setelah memimpin Amerika kembali, kasus-kasus yang dulu dihadapi Donald Trump masih dilanjutkan atau ditelan gorila? Mari kita tunggu berita selanjutnya.